bukan daging, tapi teksturnya menurut aku lebih enak ini karena dia nggak berserat. Jadi kayak nih ya, kita gigit. Hilang dia di mulut. Sobat Ngunyah, sekarang aku lagi ada di SCBD. Ini dia nih, daerah kekuasaan anak Jaksel. Pasti banyak kesini nih. Tapi Sobat Ngunyah jangan salah, karena di SCBD ini ada banyak banget makanan-makanan yang rasanya dar-der-dor semuanya. Dan sekarang aku bakal cobain, ini adalah salah satu makanan langganan anak-anak corporate SCBD. Kita coba, enak juga kata rasanya. Kemon. Think I only want one number in my phone. I might change your contact to don't leave me alone. You said you like my eyes and you Nah, ini dia nih Sobat Ngunyah. Udah datang pesananku, ini aku pesen 3 menu. Yang pertama adalah lidah cabe ijo. Tuh kamu lihat tuh, lidah cabe ijo. Dagingnya tebel banget, udah gitu udah diulek sama cabe ijonya yang dari aromanya wangi pol. Habis itu lidah cabe ijo aku juga pesen, ini unik banget. Ini adalah sate bukan marangi. Aku lihatnya aja udah beliur. Sobat Ngunyah, gimana ini? Jadi kenapa namanya sate bukan marangi? Karena ini tuh adalah bukan daging. Ini tuh dari jamur yang dikasih bumbu marangi. Sama jagoannya, aku pesen peda pelangi. Peda pelangi ini katanya adalah makanan favoritnya warga-warga SCBD. Langsung kita coba aja Sobat Ngunyah ya. Kita baru makan aja udah beliur nih. Mama dikasih kayak keripik singkong gitu. Keripik apa namanya? Keripik singkong kan? Keripik kentang tuh. Ini nasi pakai lidah cabai hijau dulu, udah pakai sambal juga. Ya Allah. Wow. Ini tuh rasanya bener-bener kayak makanan rumah loh. Wah, mantep banget lah. Jadi si lidahnya itu tuh empuk banget, terus cabai hijaunya tuh juga berasa banget. Si ulekannya rasanya kuat banget. Pokoknya sate bukan maranginya lebih enak daripada sate marangi. Gimana sih nih? Jadi dia tuh kan dari jamur ya. Jadi teksturnya itu tuh lebih lembut, terus begitu kamu begitu langsung melebur di mulut. Dan bumbu maranginya, potongan cabai rawitnya, pakai bawang, disiram kecap, rasanya ada manisnya, ada pedesnya, terus ada gitu ada gurihnya dari jamurnya. Bener-bener nggak heran kenapa sehari ini restoran bisa ngejual 100-200 porsi. Karena seenak ini. Kamu lihat deh, ini ikan pedaknya ditumis pakai jagung. Ini tuh bener-bener asli, ini adalah masakan rumah. Yang gimana anak-anak SCBD rasanya nggak kayak pulang cepat kalau makan ini. Ikan asin pedaknya itu ketemu sama jagungnya yang manis, terus udah gitu dicampur dengan bumbu rumahan, rasanya pedesnya enak banget Sobat Ngunyah. Kenapa ini orang-orang makanya ini? Karena mereka tuh punya tagline katanya, bawa lidah pulang di tengah-tengah gedung tinggi menjulang. Asyik nggak tuh? Jadi emang itu tuh pengen menciptakan, walaupun kita lagi di tengah-tengah Jakarta, tapi ketika kita lagi makan siang atau makan malam di sini itu tuh rasanya kayak lagi makan masakan ibu. Karena ini bener-bener dari tadi ya, baik lidahnya atau ikannya aku makan atau sate bukan maranginya, itu bener-bener rasanya semua rasa masakan rumah banget. Sambelnya pun rasa sambal masakan rumah. Saat makan Sobat Ngunyah. Rasanya nakal banget nih makanan. Dagungnya manis gurih, ikan pedaknya asin pedas, jadi rasanya semutnya kekumpul tuh kayak rasa meledak duar. Sate bukan maranginya coy. Nggak bener banget nih sate. Bukan daging, tapi teksturnya menurut aku lebih enak ini karena dia nggak berserat. Jadi kayak nih ya, kita gigit. Hilang dia di mulut. Teksturnya nakal banget ini. Wow. Sobat Ngunyah, ini enak banget loh. Nih tuh, udah ada jagungnya di sini, ada ikannya. Tuh, satu piring semua kita jogres dalam 1 sendok. Siapa takut? Dan di sini aku coba pesen teh bunga telang. Nah, biasanya kalau teh bunga telang itu di mana-mana
kita cuma dikasih teh bunga telang sama dikasih lemon, makanya jadi warna ungu. Karena biasanya kita dia warna biru, dikasih lemon jadi ungu. Tapi ini teh bunga telangnya ada jeli kelapanya sama ada selasihnya. Kita coba minum minuman favorit warga SCBD. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini kan namanya cinta. Oh, ini kan cinta. Fairground. Mantep. Karena ini tuh si bunga telang ini tuh rasanya seger, manis, asam dari lemonnya. Terus dia tuh ada manis dari si jeli kelapa ini sama selasihnya. Wadaw! Nih tunggu dulu ya sobat punya ya. Dan tadi aku ingin menyerok jeli kelapanya tapi tak kunjung datang. Nah, ini. Tuh. Seger banget deh. Warnanya cantik banget nggak warna ungu tua. Wah. Dan yang lebih serunya lagi kalau di nasi peda pelangi ini, itu mereka itu punya kayak sebuah keyakinan daripada kita jual minuman-minuman yang udah chain seluruh dunia, mending kita jual aja produk-produk lokal. Akhirnya tadi aku habis nyolong di kulkasnya, nggak nyolong sih, kita ngomongin secara baik-baik dan bermusyawarah juga bersama ketua adat setempat. Aku memutuskan untuk mencoba minuman namanya Merona. Nah, jadi Merona ini adalah rasanya. Mereknya adalah miring dengan tagline miringin dulu biar balance. Ini adalah minuman ringan sobat punya. Coba kita coba langsung aja ya. Kamu dengar bunyinya? Kita tuang ke gelas sini. Kita buang dulu airnya. It's okay. Kencana ting ning 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 ning. Tuh. Cheers dulu, say. Nggak, tenang aja, ini bukan alkohol sobat punya ya. Jadi si Merona ini itu mengandung sirup maram sama air karbonasi. Oh menarik, sirup maram. Aku baru pertama kali coba. Oh wow, rasanya lucu banget deh. Sobat punya, terlalu banyak pertanyaan dalam benak ini. Seperti sate bukan marangi, Merona, terus ikan peda pelanginya. Daripada kita bertanya dan nggak bisa tidur dengan tenang malam ini, kita panggilkan sang pemilik yang terhormat, Kanadia. Halo Kanadia. Nah, halo Kak. Halo, apa kabar Kak? Julio sehat, Kanadia sehat? Kamu yang suaranya sering aku dengar ya? Oh iya. Bagaimana jadi warga SCBD rasanya? Ya, gini-gini aja. Kak, ini bawa apa nasi merah ini? Aku bawain kamu nasi ungu. Nasi ungu, Yes. bukan nasi merah. Bukan, tadi makan nasi putih. Ini nasi putih tapi pulen banget berasnya. Iya. Enak banget Kak. Nasi putihnya Enggak. dari partnernya petani kita. Oh, Nah, kebetulan oke. kita punya partner petani namanya Mas Jum. Dia di Sragen adanya. Iya. Mulai 2020 kita sama-sama belajar sama Mas Jum buat nanem beras. Tapi kita kurangin pestisidanya pelan-pelan. Oh, gitu Kak. Yes. Kenapa? Punya moral obligation nih jualan nasi judulnya. Tapi nggak bener-bener tahu apa nasi yang dijual. Akhirnya kita bener-bener riset 3 macam nasi. Ya. Nasi yang ditanam dengan cara yang baik, nggak pakai Oke. pestisida, sama nasi yang ditanam banyak kontaminasi kimianya, pestisidanya. Oke, hasilnya? Hasilnya nasi yang ditanam lebih sehat, terus setelah 7 hari itu dia warnanya nggak berubah jadi jamur. Sementara yang nasi biasa pada biasanya Iya, itu iya. warnanya udah orange kayak oncom gitu. Penggunaan pestisida yang banyak itu bisa mengontaminasi si beras itu kan, akhirnya betul. kandungan indeks glikemik atau kandungan gula di dalam produk tersebut bisa lebih tinggi. Kak, aku cobain ya. Sikat. Beras ungunya, wah masih ada lauknya, panas. Tuh masih ada lauknya, kita cobain sobat ungunya. Ini ya sobat ungunya, kita pelan-pelan aja, tapi pasti kita akan habisin 2 ini. Iya benar, kalau makan harus dihabisin. Iya betul, benar-benar beras ungu kita pakein lidahnya sama ikan pedanya. Hati-hati panas. Aku pikir beras ungu ini teksturnya bakal keras, tapi ternyata kayak beras ketan gitu, kayak Iya. pakai santan gitu, kayak kalau Kayak nasi Makassar putih. bilangnya iya kayak nasi Iya. putih. Makan ya kayak. Selamat makan. Wow, rasanya nggak berubah, rasanya sama aja, berasnya juga nggak berubah. Ini apa sih? Kak, terus ini kamu tuh di belakang tulisnya ada Beras baik. Beras baik itu apa sih Kak? Beras baik itu yang tadi aku cerita, karena 2020 akhirnya kita sepakat buat belajar
Ya. Nanam padi sama petani yang emang dia udah sadar bahwa sawahnya rusak karena kontaminasi kimia yang banyak. Terus akhirnya kita encourage buat balik lagi ke cara nanam nenek moyangnya dia dulu yang nggak pakai kimia. Bener. Karena kalau dia makin banyak pakai kimia, utangnya dia ke tengkulak makin banyak. Kalau misalnya kita punya direct source partner petani, kita bisa langsung nih dari sawah nyampe ke piring di warung. Nah, jadi lewat gerakan beras baik ini, akhirnya kita bikin gerakan bahwa kita sama-sama punya niat baik untuk nanam nasi yang lebih bertanggung jawab lah, nanam beras yang lebih bertanggung jawab. Akhirnya teman-teman di kota bisa kontribusi atau berdampak secara nyata lewat sepiring nasi. Dan setiap kilonya juga kita ngadain fair trade 5.000 lebih mahal. Jadi kamu mensejahterakan Mas Jum juga. Wow. Tapi sebenarnya kamu udah sayang sama diri kamu sendiri karena udah makan nasi yang lebih makanan sehat. yang traceability-nya jelas lah. Oke. Nah, Kak, kan tadi aku pesan peda pelangnya, terus lidah cabai hijau sama sate bukan marangi. Ya. Di antara 3 ini, yang paling Kakak jagoin untuk Sobat Ngunyah cobain tuh yang mana, Kak? Udah pasti peda pelangi. Peda pelangi. Iya, udah Itu pasti tuh peda pakai pelangi. apa aja sih, Kak? Rasanya tuh soalnya dari si ikannya itu asin, terus gitu jagungnya manis. Kayak rasanya semua tuh ngiket kayak masakan rumah, Kak. Karena emang nasi peda pelangi ini 2018 pertama kali kita jualan, kita cuma jual satu menu ini. Oh, cuma nasi sama peda pelangi? Iya, jadi ini masakan nyokap yang zaman dulu emang sering dimakan sama teman-teman. Satu-satunya ide yang kepikiran waktu itu jualan makanan nyokap deh, karena nyokap seneng banget kalau makanannya dimakan sama banyak orang. Ikan asin peda ini kan sebenarnya ikan kembung yang diasinin. Terus emang dulu kan di kulkas suka banyak sisa-sisa, ada cabai, rempah, jagung, itu semua dicampur sama dia. Jadilah si peda pelangi ini sebenarnya. Terus sampai sekarang yang masak mama juga? Mama masih masak 3 kali seminggu, quality control masih terus setiap hari. Wow, demi apa, Kak? Karena itu yang bikin dia tetap spark. Stay sane ya, maksudnya tetap kayak udah ayo kita kerja gitu. Iya. Wow, seru banget. Oke, dan aku mau nanya juga terakhir nih, Kak. Aku mau nanya sate bukan marangginya. Kenapa nggak pakai daging? Pun ini sebenarnya lebih enak, Kak. Aku nggak bohong. Makasih. Karena nggak ada aroma apapun, tapi teksturnya itu gurihnya dapet, chewy, dan nggak ngelawan kalau digigit gitu. Dan bumbunya juga nyerap banget. Kita mikir makanan kita semua berminyak, ada lidah cabai hijau, ada cakalang. Cuma kita juga sadar bahwa permintaan makanan sehat yang dianggap sehat itu juga tinggi lah di daerah SCBD. Betul. Jadi setidaknya ya 1-2 menu adalah yang vegan gitu atau yang plant based supaya nggak cuman orang biasa aja yang bisa makan di sini, tapi orang-orang yang udah milih juga makanannya bisa main ke sini juga buat nikmatin makanan sehat tapi dengan rasa yang enak dan mungkin bisa diterima ya sama lidah gitu. Betul. Nggak kayak orang sakit gitu makannya. Betul, nggak kayak gue salah apa sih gitu ya. Nah, Kak, dan aku mau kamu spill ke Sobat Ngunyah harganya sendiri. Oke. Kalau nasi peda pelangi, kalau tadi kan kamu makannya campur-campur. Betul. Kalau nasi peda pelangi itu 28.000. 28.000. Karena sekarang kamu ajakin dong Sobat Ngunyah kayak Sobat Ngunyah makan dong nasi peda pelangi di mana? Oke. Sobat Ngunyah, makan dong nasi peda pelangi di SCBD Jakarta. Nah, itu dia. Terima kasih ya, Kana. Thank you. Main-main lagi ke sini. Iya, aku akan main ke sini. Kak, terima kasih banyak ya, Kak. Iya, sehat-sehat. Nah, Sobat Ngunyah, aku udah ngobrol, aku udah makan, udah aku habisin semua nasi. Kita sikat di sini. Teh bunga telang yang ditanam di pinggir jalan SCBD juga kita telah minum dia. Oke, tapi kamu pikir aku sudah puas dengan semua ini? Tidak, Ferguso, belum cukup. Aku bakal nyari lagi kuliner-kuliner daerah sini, makanan-makanan yang rasanya dar-der-dor. Tetap di Nyari Makan. Aku mau kasih rekomen lagi makanan dan jajanan yang harus kalian coba. Makanya tetap di Nyari Makan.